kunjungan apostolik setelah 35 tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Bismillah wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas kembali mengenai kedatangan daripada Paus Fransiskus ke Indonesia dan yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Dan kemungkinan hari ini tuh pergi ke Masjid Istiqlal ya. Kenapa? Karena memang ya menunjung tinggi nilai toleransi teman-teman sekalian. Bukan berarti nanti ada yang framing, lalu ketika dia udah masuk ke masjid, oh udah mu'alaf begitu, memeluk agama Islam. Bisa jadi kader-kader akan goreng seperti itu. Dan yang lebih mirisnya, seperti yang kita bahas kemarin, yaitu salah satu gus atau ustadz ya, yang bernama Alfian, di mana teman sekalian dia memberikan sebuah statement yang sangat menuduh Paus Fransiskus, bagaimana dia katakan bahwa kedatangannya ini adalah memperkuat kristenisasi di Indonesia dan juga memperkuat yang namanya angka pemurtadan ya dari Islam pindah ke agama Katolik. Dan tentu saja teman sekalian banyak dugaan-dugaan lain ya, dan tentu hal ini tidak baik ya. Kenapa? Karena memang tujuan daripada Paus yang terhormat ya Fransiskus ini datang ke Indonesia ya untuk menjalin hubungan sosial ya antar umat beragama, bahkan juga punya visi misi tertentu lainnya. Jadi tidak berfokus pada kristenisasi. Selain memang memperkuat, ya memang ada ya tujuannya adalah memperkuat iman Katolik. Dan itu hal-hal yang sah dan wajar saja ya. Dia pemimpin kok ya kekristenan Katolik ya di seluruh dunia. Ya tentu saja dia datang ya untuk memberikan edukasi, memotivasi, memberikan semangat ya bagi umat Katolik. Dan tentu punya visi misi yang lain. Nah teman-teman sekalian, itu adalah Bung Alfian. Sekarang kita akan melihat bagaimana kemudian Menteri Agama dan Bapak Presiden Jokowi sangat senang dan menyambut kedatangan Paus Fransiskus ini dengan penuh kegirangan. Oleh karena kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya apalagi pilkada kita 515 titik. Kunjungan apostolik setelah 35 tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting. Karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfaith Dialogue. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada
Paus Fransiskus ya di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Kunjungan Paus Pak ke Jakarta Pak, ke Indonesia, skemanya seperti apa tadi? Semua proses sudah direncanakan. Insya Allah nanti semuanya berjalan dengan baik. Karena beliau akan berkunjung ke beberapa tempat dan juga akan mengadakan misa di Gelora Bung Karno yang akan dihadiri oleh umat Katolik Indonesia. Akan mengikuti agenda Paus ke itu atau ke GBK juga? Ya, saya dapat mungkin saya akan sama beliau. Apa yang akan dibahas sama Bapak Paus nanti Bapak Presiden? Ya, yang berkaitan utamanya, yang berkaitan dengan perdamaian, itu yang sangat penting yang akan kita bicarakan dengan beliau agar perdamaian di seluruh konflik perang yang baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Ukraina dan konflik-konflik sedang kecil lainnya yang juga ada di beberapa negara juga bisa kita selesaikan. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjelasan daripada Kementerian Agama dan juga Bapak Presiden Jokowi ya, yang menyambut baik kedatangan daripada Paus Fransiskus. Jadi kita teman-teman sekalian sebenarnya cukup senang ya dikunjungi oleh orang nomor satu dari negara Roma. Jadi jangan seperti pemikiran yang dimiliki oleh Ustadz Alfian ya, yang tentu saja menuduh. Ini sebenarnya menuduh dan sekaligus memfitnah sebenarnya. Karena memang kedatangan Paus itu bukan berfokus untuk memurtadkan umat Islam. Bahkan juga ya tadi kayak dia punya pemahaman bahwa ini adalah laskar Kristus, pemimpin laskar Kristus untuk memperkuat jaringan mereka. Dan ini dia menuduh bahwa ini sebuah ketidakadilan kepada kaum minoritas di Indonesia. Jadi sebenarnya ini narasi-narasi memprovokasi gitu loh masyarakat Republik Indonesia, terutama umat Islam sendiri, supaya terprovokasi dan membuat gaduh saat kegiatan-kegiatan daripada Paus Fransiskus di Indonesia. Jadi sebenarnya ranah-ranah pembicara daripada Bung Alfian ini adalah sangat mencolok sekali, dan itu hanya orang bodoh yang tidak paham. Ya, jangan karena memang kebencian Anda terhadap Kristen Katolik dan Kristen Protestan, lalu Anda menghubung-hubungkan segala sesuatunya. Dan terbukti kan, Bapak Menteri Agama dan juga Bapak Presiden Jokowi telah memberikan statement yang sangat positif terhadap kedatangan daripada Paus. Adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa? Menjalin hubungan perdamaian antar umat, bahkan juga antar negara. Misalnya perang-perang dan konflik yang sedang terjadi saat ini. Misalnya Palestina dengan Israel, Ukraina, kemudian ada beberapa tadi kemarin ya Iran, ya, dan masih banyak lagi. Ya, konflik-konflik, dan ini Paus ya. Ini sebenarnya datang ya untuk mencari solusi gitu, agar tercipta teman-teman sekalian kedamaian ya antar negara, antar sesama. Jadi pesan-pesan daripada Paus Fransiskus juga pun sangat adem ya, sangat menyejukkan begitu ya. Jadi janganlah di framing, janganlah dituduh macam-macam seperti dilakukan oleh Bung Alfian. Jadi sebenarnya pesan kita kepada Bung Alfian juga ya, kalau memang ya Anda khawatir tentang kedatangan Paus Fransiskus ini akan memperkuat jaringan kekristenan, kristenisasi, Katolik dan lain sebagainya, maka yang Anda lakukan adalah memperbanyak dan memperdalam ajaran Islam untuk mengajarkannya kepada umat Islam yang ada di Republik Indonesia, supaya mereka jangan dikit-dikit murtad, jangan dikit-dikit mereka tinggalkan Islam gitu ya. Jadi itu yang Anda memperkuat. Jadi sebenarnya jangan menyerang Katolik, menyerang daripada Kristen Protestan, tapi yang Anda lakukan adalah memperkuat akidah umat Anda, membina mereka agar mereka memang benar-benar yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Muhammad yang adalah Rasul yang diimani oleh umat Islam. Ya, jadi seharusnya ini yang dilakukan ya oleh teman-teman Muslim yang tentu saja dikepalai oleh mungkin Bung Alfian ini. Jadi jangan sampai kita buat yang namanya
pesimis gitu ya, bersikap pesimis dan juga menduga, menuduh dan mencurigai gitu. Ya. Karena memang Anda tidak lebih hebat daripada Presiden Republik Indonesia. Anda tidak lebih hebat daripada Kementerian Agama. Kalau mereka saja menyambut dengan baik, maka apalah Anda? Ya kan? Jadi saya berharap statement-statement seperti itu ya kita jangan buat. Ya. Karena itu akan memicu polemik dan menjadi sebuah persoalan di negara kita. Ya, jadi mari kita menjunjung tinggi nilai Pancasila, menjunjung tinggi, ya, kita punya kebinekaan tunggal ika. Ya, mari kita masing-masing. Ya. Jangan sampai kita menciptakan suasana yang tidak baik sehingga membuat suasana tidak menyenangkan. Ya, pada kedatangan daripada Paus Fransiskus ini, karena ini berbicara tentang negara lain loh. Ya, jadi kalau sikap kita saja ketika ada tamu tidak bagus ya, maka itu kita akan diceritakan gitu loh. Ibarat orang datang ke rumah Bung Alfian lalu istrinya Bung Alfian, anak-anaknya Bung Alfian misalnya tidak senang, tidak menunjukkan kesopanan, ya, maka otomatis Bung Alfian yang malu sama, ya. Kita akan malu semua di Republik Indonesia, bukannya satu orang, kita akan malu semua. Kita akan dicap, oh ternyata memang orang Indonesia tidak beradab, tidak sopan, tidak memiliki nilai sosial begitu misalnya. Ya padahal itu hanya gara-gara oknum-oknum tertentu. Nah oleh karenanya kita doakan teman sekalian, biarlah perjalanan daripada Paus Fransiskus ya selama beberapa hari di Indonesia yang sudah berlangsung ya, kiranya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada intimidasi, tidak ada kekacauan, tidak ada masalah, apalagi terorisme dan juga ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah kunjungan Paus Fransiskus bisa selesai dengan adem, dengan penuh sukacita, dan dia bisa pulang ke negaranya nanti. Dan tentu saja ada nilai positif yang akan kita dengarkan ceritanya. Baik, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.